Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat sekalian, calon penghuni ahli surga rahimahullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita sama-sama dapat bersilaturahmi kembali, sama-sama hadir di majelis kita ini, dan juga mudah-mudahan pertemuan kita bukan sekedar pertemuan di dunia, mudah-mudahan Allah temukan kembali nantinya kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya di akhir zaman. Khususnya dengan cinta terhadap sunnahnya. Di antaranya kita duduk di majelis ta'lim adalah salah satu daripada sunnah Nabi. Mudah-mudahan dengan ada kita mencintai sunnahnya, kita juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita di hari kiamat nanti dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin sekalian rahimahullah, tidak terasa waktu jalan terus-terusan. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-17 di bulan Sya'ban. Berarti tinggal 12 hari lagi. Sya'ban akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, ketemu bulan Ramadan. Insyaallah tinggal 12 hari lagi. Jadi ini pertemuan kita ini, kalau cuma Ramadan libur berarti satu kali aja lagi pertemuan kita, Sabtu akan datang. Dan ini juga sedikit kita menyambut datangnya bulan Ramadan, menyiapkan bekal kita persiapan untuk puasa di bulan Ramadan. Nanti kita mengingatkan hujan kan min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan, mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya. Yang didapatnya hanya lapar dan dahaga, lapar dan haus. Ini aja yang tidak dapat, pahala tidak dapat. Kenapa? Nah, penyebabnya adalah puasa tidak tahu ilmunya, ikut-ikutan orang puasa. Kayak apa puasa yang sebenarnya? Nah, ini gak ada ngaji kita. Nah, harusnya kita sebelum puasa ngaji dulu supaya tahu apa-apa aja rukun puasa, apa-apa aja fardu puasa, apa-apa aja yang membatalkan puasa, harus kita ngaji. Nah, kalau kita tidak ngaji, hanya ikut-ikutan orang, hanya puasa kita sia-sia. Nah, kata Syekh Ibnu Ruslan yang mengatakan, kullu man bighairi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang mau beramal tapi tidak tahu ilmunya, a'maluhu mardudatun, amalnya ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Nah, oleh karena itu ini kita menjelang bulan Ramadan, sedikit mengkaji tentang ilmu puasa di bulan Ramadan. Ya kan, sebanyaknya pun ada lah, ada. Nah, jadi pertama sedikit kita mengaji rukun puasa. Apa itu rukun? Pekerjaan sesuatu yang dikerjakan di dalam pekerjaan puasa, itu namanya rukun. Ibarat rumah, tiangnya rumah. Nah, jadi rumah itu kalau tidak ada tiangnya tidak akan bisa berdiri. Nah, begitu juga puasa kita. Kalau kita tidak tahu rukunnya, hanya puasa kita tidak sah puasa kita. Nah, tahun yang lalu kita sudah pernah uraikan di sini. Cuma kan kalau ditanyai berapa rukun puasa, biasanya tuh pura-pura ada ingat. Padahal ada ingat benar. Nah, setahun yang lalu sudah sampaikan
Gimana rukun puasa kali banyak? Kira-kira bapak ibu berapa jumlahnya ya jumlahnya rukun puasa? Nah, kurang-kurang ingat tuh. Nah, jadi kita ngaji kembali rukun puasa tidak banyak, hanya 2. Nah, itu banyak 2 aja. Nah, kayak rukun mandi. Nah, ya apa tahu aja dulu pada dulu. Rukun puasa hanya 2 aja. Nah, pertama niat setiap malam. Wajib mazhab kita Syafi'i berniat setiap malam. Jadi kalau tidak berniat tidak sah puasanya. Nah, itu menurut mazhab kita Syafi'i. Ada Imam Malik cukup di awal bulannya berniat untuk sebulanan. Saya mau puasa sebulanan di bulan Ramadan, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Itu menurut mazhab Imam Malik. Tapi kita Syafi'i disuruhkan setiap malam. Kenapa Imam Syafi'i menyuruhkan kita puasa berniat setiap malam? Beda dengan yang niatnya sebulan sekali. Contohnya, nah kita lihat setiap malam ini kita puasa di luar Ramadan, contoh Senin Kamis. Puasa hari Senin kita berniat puasa, padahal bersahur makan dikit aja. Nah sampai siang jam 1, jam 2 laparnya biasa-biasa aja. Itu kan mulai kalau kita beri puasa tuh, laparnya biasa, jam 1, jam 2, jam 3 laparnya biasa. Hari Selasa besok hari puasa. Padahal dari sarapan, banyakkan nasinya. Tahu jam 1 bukan main pedihnya perut kita. Bukan main tuh long jam 1, jam 2 pedih dan perut itu bertahan. Nih, kenapa tidak berniat puasa? Nah, niat puasa itu memproses dalam diri kita. Akhirnya menolongi kita tidak terasa lapar dan hausnya karena niat puasa itu tadi. Nah, ini Imam Syafi'i menurutkan setiap malam, jangan lupa niat itu setiap malam. Yang namanya itu kayak apa? Yang namanya niat. Ini jangan lupa kita bisa nyebut niat itu kayak apa? Ini sering kita juga salah pengertian. Dikira yang namanya niat itu yang nawa itu soma gadik itu. Nah, jadi yang namanya niat bukan nawa itu soma gadik. Itu bukan niat namanya. Itu lapas niat puasa bulan Ramadan. Arti lapas niat itu diucapkan dengan mulut kita. Itu namanya lapas niat. Ada niat diucapkan di dalam hati. Jadi beda antara lapas niat dengan niat. Ini namanya ngaji. Nah, ini kita kadang-kadang ikut-ikutan orang juga di masjid bilang ke anak-anak yang mimpin ini kada ilmu juga orangnya. Habis selesai berdoa itu balik semua sampai cara pesan nawa itu soma ghadin an adai farhi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala Allahumma berdiri bersalaman. Tidak ada niat di dalam hati. Nah, orang kita Indonesia kadang-kadang kalau ada di dalam hatinya. Kalau orang Arab memang bahasanya tidak masalah, mereka memang bahasanya. Nah, kita hanya ucapkan itu aja, tidak ada niat di dalam hati, tidak sah puasanya. Nah, ini perlunya ngaji. Ini kadang-kadang banyak yang pimpin dunia karena tidak bisa membedakan antara lapas dengan niat. Lapas diucapkan dengan mulut, niat diucapkan di dalam. Kayak kita salat juga kan, usolli fardhu zuhur itu namanya lapas niat salat zuhur. Niatnya baca di dalam hati ketika kita takbir, kan itu. Nah, itu juga puasa. Selesai nawaitu shauma ghadin an adai farhi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Diam dulu sebentar. Baca niatnya di dalam hati, sengaja puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Baru berdiri bersalaman itu. Nah, ini orang kadang-kadang namanya enggak ngaji. Nah, ini tidak bisa membedakan antara lapas dengan niat. Nah, dan niat ini waktunya bukan sembarangan. Ada waktu-waktunya ditentukan. Enggak sembarangan waktunya. Jadi waktunya mulai kita habis berbuka puasa, boleh sudah untuk pasang niat sampai azan subuh. Batas meletakkan niat itu mulai habis berbuka puasa sampai azan subuh, batas niat itu. Nah, kalau kita belum buka puasa sudah berniat,
nih isok puasa belum buka puasa tidak sah niatnya. Atau sudah lewat juga orang azan subuh baru berniat tidak sah juga niatnya. Nah, jadi niatnya mulai buka puasa sampai azan subuh, di situ meletakkan niat. Biasanya kan kita biasaan itu di apa? Habis salat tarawih. Nah, situ pasang niat. Atau juga boleh niatnya ketika hendak makan. Nah, ini tadi dia sudah berniat di masjid, hendak lagi niat lagi untuk memimpin keluarga, boleh silakan untuk memperbaharui niatnya itu. Nah, boleh aja. Nah, kadang-kadang kalau ada anak, kalau di kekeluargaan, bagus orang tuanya mengingatkan kepada anaknya, ayo yang belum berniat, niat dulu. Nah, atau dipimpin oleh mama dan oleh bapak, mungkin sama-sama diikuti oleh bapak dan mama. Nah, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanadil ta'ala, baca dalam hati, sengaja aku puasa esok hari di perayaan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Nah, itu namanya niat. Nah, jadi harus bisa membedakan antara lapas dengan niat. Kalau hanya nawaitu semua niat itu bukan niat, ya. Lapas niat, itu lapasnya itu diucapkan dengan mulut, tidak diucapkan dengan hati. Jadi kalau ada orang yang membimbing yang begitu tadi, yang nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadan di sana Allah langsung nggak ada di dalam hatinya. Nah, dia harus mengucapkan sendiri, jangan ikuti orang dulu. Nah, diam dulu. Nah, baca dalam hati, itu namanya niat. Nah, ini kadang-kadang banyak orang perlu nggak ngerti gitu, nah, sudah bisa membedakan antara lapas dengan niat gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi niat ini sebulanan setiap malam disuruhkan kita baca niat itu. Yang kedua, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kita pasang niat tadi apa dari apa azan subuh gitu, dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dari azan subuh sampai azan maghrib, itu batas kita masa puasa kita. Nah, jadi puasa kita ini alhamdulillah adalah dekatnya dengan Allah. Tidak perlu ada pengawasan orang tua, tidak perlu ada pengawasan polisi, tidak perlu pengawasan siapa-siapa, hanya tahu kita dengan Allah. Ini orang puasa itu dekatnya dengan Allah. Makanya Allah nanti puasa itu aku langsung yang berikan pahalanya oleh orang itu. Nah, ini dekatnya. Jadi kita aja dengan Allah kan tahu, orang lain kan biar kita pada puasa atau pada puasa orang tidak tahu juga. Kenapa? Yang tahu hanya Allah aja. Nah, itu hebatnya puasa ini. Nah, apa saja yang membatalkan puasa? Ada 10 macam yang membatalkan puasa. Kita tahu makan minum aja, padahal ada 10 macam yang membatalkan puasa. Pertama, memasukkan benda dunia ke dalam lubang badan yang terbuka dengan sengaja. Memasukkan benda dunia ke dalam lubang badan kita dengan sengaja. Nah, banyak badan kita lubang, hati-hati kita berusap. Ada mulut, ada telinga, ada hidung. Nah, di bawah juga ada lubang tuh, banyak lubang. Hati-hati. Nah, ini dengan sengaja memasukkan mulut. Nah, masukkan apa namanya? Liwat tenggorokan ke dalam, batal puasa. Hidung, hati-hati juga masukkan air hidung ke waktu puasa. Hati-hati jangan dosa masukkan air hidung ke puasa. Ini masuk ke hidung juga ke dalam, juga batal puasanya. Nah, ini juga telinga. Nah, ini telinga lubang terbuka juga lubang. Nah, ini hati-hati telinga juga. Kalau sengaja kadang-kadang ada tempat telinga nggak enak kata merek-merek. Nah, ini juga ini batal puasanya. Nah, di bawah ada lubang, hati-hati juga yang masukkan sesuatu dengan sengaja, batal puasanya. Kalau berimpos itu bukan lubang suntik, bukan lubang terbuka, boleh. Kalau suntik masalah itu bukan lubang terbuka. Nah, kalau suntik bukan lubang terbuka, jadi tidak batal. Nah, kecuali impos makanan. Nah, ini 2 hari tahan kada makan. Nah, ini dengan sengaja memasukkan benda dengan sengaja. Makan tadi kalau dengan sengaja batal. Tapi kalau ada ingat, alhamdulillah. Berdoa, udah hari ini kada ingat.
kada mau kada ingat ini kalau sembahyang macam kena ngelarang kada puasa kada mau kada ingat. Nah ini dengan sengaja. Kalau ada nasi teman kada sengaja itu batal kada batal. Makan ketika kada ingat kada pun makan minum selesai sudah makan minum. Tahu beri alhamdulillah bega ini terlihat astagfirullah apa tadi puasa. Alhamdulillah. Ya, ulun pernah baik puasa nisfu udah salah. Puasa nisfu pernah itu di Tanahulu dulu. Kota Bangun. Kebetulan Kota Bangun ada kawan nawari dulu. Ini dulu. Ngapain? Segar dulu makan. Dua orang gaduh-gaduh. Gua gaduh-gaduh sepiring jubung gaduh-gaduhnya. Kan ingat jualan puasa. Ini kan ingat puasa. Makan habis sepiring bisa airnya terus kenal orang minum. Kan ingat jualan puasa habis sahabat. Ingat menariknya dulu bareng. Jadi mulai ke rumah nukar pulang betoknya sebiji bawa ke rumah mamanya. Bah, apa bagian mau betok siang-siang minum puasa lagi. Astagfirullah. Ingat gaduh-gaduh sampai hilang. Kada batal. Alhamdulillah. Nah itu kada batal. Nah yang pertama. Jadi memasukkan benda dalam lubang yang terbuka. Menyang hanya muntah juga batal. Muntah disengaja. Apa dari orang tenggorokan apa? Namanya muntah disengaja bukan sengaja apa yang tidak disengaja. Kalau tidak disengaja tidak batal. Dan biasanya ada ibu hamil kadang-kadang itu tidak sengaja atau di jalan muntah karena mabuk jalan tidak sengaja itu tidak batal. Yang ketiga, jimat di siang hari. Nah, ini orang hubungan suami istri di siang hari, waktunya sudah habis masih aja. Ini orang sudah hajat habis masih maksa batal. Nah, bahkan denda. Nah, itu denda puasanya disuruh puasa 2 bulan berturut-turut kalau boleh batal. Ya Allah, gara-gara sebentar 2 bulan banget. Itu pernah di zaman Rasulullah seorang Arab Badui. Dia tak kepada ya Allah celaka aku ya Rasulullah. Celaka kenapa ya Rasulullah? Ya aku bukan dengan istriku di siang hari. Nah kalau gitu kata Rasulullah kamu harus bayar fidyah. Apa biarnya 2 bulan puasa berturut-turut. Jangan pada kada sanggup dia suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Nang sebulan aja payahan habis 2 bulan. Nah kalau gitu betul kalau nggak bisa juga beri makan 60 orang miskin. Cari orang bisa 60 beri makan mereka. Ya Rasulullah jangankan beri makan 60 orang, anakku di rumah aja payah beri makan ini bersuruh 60 orang cari. Ya Allah jadi tersanggup nanti Rasulullah. Rasulullah senyum dengan orang yang ambil sekeranjang kurma. Nah ini kata Rasulullah, ini sekeranjang kurma kamu bawa pulang rumah dan berikan kurma yang sekeranjang kepada orang yang paling miskin di kampungmu. Berikan saya. Ya Rasulullah, rasanya gak ada yang lebih tidak miskin pada ulun sekampungan ada. Iya, ya Rasulullah sudah bawa ke rumah aja sudah makan kalau sekarang warga ada. Oh, alhamdulillah yang hukum Islam Allah berikan kemudahan itu. Nah ini dengan sengaja dua jimatnya ini dengan sengaja. Maka ada ingat? Alhamdulillah. Nah dengan sengaja. Kemudian lagi batal puasa sengaja mengeluarkan air mani. Nah, sengaja dikeluarkan di apa-apain. Keluar dengan sengaja ini batal. Jadi keluar. Nah, kalau ada sengaja ada masalah. Ini mimpi tidur siang. Oh asik mana mimpi ketemu cewek bahari. Nggak tahu lah. Ini sekali temukan nah masalah warga basah. Nah, kalau mimpi keluar mani tidak batal. Nah, itu tidak disengaja. Nah, tapi kalau disengaja tadi hati-hati.
si Oto ini. Nah, ini sengaja batal. Kemudian lagi berikut lagi batal besar, gila kalau sedikit sekalipun. Gila beneran, dia ngamuk, gila ingat akan ke dirinya sekalipun sejam aja gilanya, habisnya balik pulang, batal puasanya. Nah, gila ini orang tidak sadar diri. Namanya orang masa itu orang nggak sadar diri bakal. Berikut lagi gila babi sepanjang hari, ayat itu. Nah ini penyakit gila babi itu mulutnya biasanya itu menggunakan itu. Nah ini sepanjang hari, tapi kalau sebentar aja tuh Bapak. Nah, Bapak pelit dekat apa itu? Nah ini kalau sepanjang hari, tapi kalau sebentar aja ada Bapak itu. Itu orang kami di kampung, biasanya orang karena jadi gila babi itu dimakan di gula abang. Beli mau makan gula abang sembuhnya, obatnya gula merah aja. Ya, enggak ada apa-apa, makan aja, buat mulutnya banyak monal lah. Insya Allah sadar. Ini manis gula abang. Berikut lagi batal puasa, makan dahulu daripada yakin masuk matahari. Maksudnya berbuka belum waktunya. Nah ini hati-hati buka puasa, jangan sembarangan. Nanti waktunya 5 menit tadi nyantap dulu dikit lagi. Nyantap dikit. Nah, batal puasnya. Atau hati-hati juga tuh kan ketika ini buka puasa ada bunyi alarmnya tuh. Hati-hati juga alarmnya itu kan tidak pemadam tuh bunyi. Bisa pemadam bunyi kan. Oh ini kira alarm kan pemadam lewat orang kebakaran. Hati-hati 5 menit atau berapa menit 2-3 menit lebih baik lewat sedikit 1 atau 2 menit daripada belum masuk waktunya. Sebaliknya bersahur, nah sahur habis waktunya maksa yang bersahur karena kesiangan banyak makan macam ada orang ajar sore di sana kita udah mengejar anak mama tunggu sana sudah ajar nampil kita belum lagi. Mana bedanya langgar sini. Nah kalau 10 menit sebelum azan waktu imsak itu boleh ya makan minum, boleh imsak itu cuma berhati-hati bahasanya tuh. Ibaratkan di jalan tol lampu kuning gitu. Nah hati-hati imsak itu boleh kalau kita masih terdesak makan minum boleh imsak cuma hati-hati. Nah waktunya akan habis gitu. Berikut lagi batal puasa haid dan nifas. Nah ini ibu aja. Nah, kedatangan haid atau nifas batal puasanya. Berikut lagi murtad, murtad keluar dari agama Islam. Berikut lagi yang ke-10 melahirkan alias beranak. Nah orang melahirkan tadinya puasa dia, melahirkan batal puasanya. Itu tradisi orang pernah ulun kan anak waktu ini ulun hamil dilarang orang puasa tutup sebulan. Jangan boleh binikan suruh tutup puasa kena nyalahin bisu kan itu. Ini jadi tidak dulu klasik. Nah ini buktikan dulu ini video puasa sebulanan tutup kena lahir bisu kada. Sekali lahir kada bisu latih katanya. Nah ini tradisi orang tanah ulu dulu puasa sebulan tuh bisu jadi anaknya lahir enggak itu mitos saja. Nah ini hal-hal yang batalkan puasa, makanya Nabi kamin so'imin laisal misyami illal ju'u wal atas. Berapa banyak orang puasa di bulan Ramadan mereka nggak dapat apa-apa, yang didapatnya hanya lapar dan haus. Ada lagi yang penting lagi, ada kena hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Ini yang paling kita sayangkan, menghilangkan pahala puasa. Puasanya tidak batal tapi pahalanya yang batal. Ini yang sangat disayangkan. Insya Allah kita minggu depan biar orang ditipin setelah pesan-pesan berikut ini. Mungkin ini aja dulu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih banyak mohon ampun dan maaf kita dengan doa. Mudah-mudahan barokah kita sama-sama ada di sini. Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, khususnya dosa kedua orang tua kita,
anak-anak, juga guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Allah luaskan rezeki kita untuk taat ibadah, dan Allah selalu beri kita sehat walafiat, dan tak lupa mendoakan anak cucu kita. Mudah-mudahan mereka Allah jadikan anak cucu yang soleh salehah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga mudah-mudahan Allah akhiri umur kita nantinya mati beriman husnul khotimah, dan juga mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali kita berjalan dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.